Hey, I'm on my way. Just texting you the address. That's hilarious. Tell me more. Got your message. Coba deh bayangin, awal tahun 2000-an, HP masih belum secanggih sekarang, tapi gadget ini booming banget. Di sisi lain, konsol game handheld kayak Game Boy Advance lagi jaya-jayanya. Nah, Nokia yang saat itu jadi raja HP dunia punya ide gila. Gimana kalau kita gabungin dua dunia ini jadi satu? Dan lahirlah Nokia N-Gage di tahun 2003. Konsepnya keren banget di atas kertas. Sebuah HP yang bisa jadi konsol game portable. Desainnya juga unik banget, kayak taco gitu. Bikin dia punya julukan Tacophone. Ada tombol-tombol gaming di samping, dan yang paling canggih saat itu, dia udah pakai sistem operasi Symbian. Jadi bukan cuma game doang, tapi bisa buat telepon, SMS, internetan, bahkan dengerin musik MP3. Kedengeran revolusioner banget kan? Nah ini dia nih salah satu awal mula masalahnya. Ingat julukan Tacophone? Itu bukan cuma karena bentuknya, tapi juga cara lo nelpon pakai HP ini. Bayangin, lo harus megang HP ini di samping telinga lo kayak lagi makan taco. Gokilnya, speaker dan mikrofonnya ada di bagian samping. Jadi, lo kudu nempelin sisi HP-nya ke pipi. Jujur, ini aneh banget dan bikin orang pada ngeliatin. Kurang stylish banget deh buat sebuah HP. Terus, ada lagi nih, drama slot game cartridge-nya. Buat main game, lo harus masukin cartridge game yang berupa SD card ke dalam HP. Masalahnya, slotnya itu ada di bawah baterai. Jadi, kalau lo mau ganti game, lo harus matiin HP-nya, buka back cover, lepas baterai, baru deh bisa ganti cartridge. Kebayang gak ribetnya? Jauh banget sama Nintendo DS atau PSP yang tinggal slide aja. Secanggih-canggihnya N-Gage, kalau gamenya nggak menarik ya percuma. Sayangnya, pilihan gamenya terbatas banget. Meskipun ada beberapa judul besar kayak Tomb Raider, Tony Hawk's Pro Skater, atau Call of Duty, tapi jumlahnya gak sebanyak konsol game beneran. Apalagi kebanyakan gamenya adalah portingan dari konsol lain, yang kadang kualitasnya jadi gak maksimal di N-Gage. Ditambah lagi, harga game cartridge-nya lumayan mahal. Jadi, orang mikir dua kali deh buat beli N-Gage dan gamenya. Akhirnya banyak developer yang males bikin game buat N-Gage. Stop it. Get some help. Karena user base-nya kecil. Sebuah lingkaran setan yang bikin N-Gage makin terpuruk. Tahun 2003 itu bukan tahun yang gampang buat jadi perhatian di pasar game handheld. Lawan N-Gage itu berat-berat banget. Nintendo Game Boy Advance SP. Ini adalah rajanya game handheld saat itu. Punya ribuan game berkualitas, desain lipat yang praktis, dan harganya jauh lebih murah. Sony PSP, PlayStation Portable. Ini musuh bebuyutan yang muncul nggak lama setelah N-Gage. Dengan grafis yang jauh lebih superior, game berkualitas konsol, dan kemampuan multimedia yang mumpuni, PSP langsung jadi idola. Di tengah gempuran dua raksasa ini, N-Gage yang punya konsep setengah-setengah jadi kelihatan nanggung. HP nggak maksimal, konsol game juga nggak maksimal. Ini dia nih, faktor penentu lainnya. Harga. N-Gage diluncurkan dengan harga yang lumayan mahal. Sekitar 299 US dollar, atau kalau dirupiahkan ya, sekitar 3-4 jutaan di zamannya. Itu harga HP high-end loh. Dengan harga segitu, orang jadi mikir, mending gue beli HP keren satu, terus beli Game Boy Advance satu lagi. Lebih murah dan lebih puas. Akhirnya Nokia nyerah. N-Gage cuma bertahan kurang dari 2 tahun di pasaran dan digantikan oleh N-Gage QD yang sedikit memperbaiki masalah desain dan harga. Tapi sudah terlambat. Reputasi N-Gage sebagai produk gagal sudah melekat kuat. Kisah N-Gage ini mengajarkan kita satu hal. Inovasi itu penting, tapi eksekusi dan pemahaman pasar itu jauh lebih penting. Nokia punya visi yang keren, tapi eksekusinya kurang matang. Mereka mencoba menggabungkan dua fungsi yang bertolak belakang tanpa benar-benar memahami kebutuhan penggunanya. Orang pengen HP yang nyaman ditelepon dan konsol game yang nyaman dimainkan. N-Gage gagal di keduanya. Tapi jangan salah, N-Gage juga meninggalkan jejak loh. Mungkin dia jadi salah satu pelopor ide HP bisa main game serius.
Lihat aja sekarang, smartphone kita udah jadi konsol game portable yang canggih banget. Jadi bisa dibilang, Engage itu pelopor yang terlalu cepat lahir. Nah, gimana menurut kalian? Ada yang pernah punya Engage? Atau setidaknya tahu ceritanya? Atau mungkin malah baru tahu sekarang? Jujur, meski gagal, Engage itu ikonik banget. Simbol dari keberanian Nokia untuk bereksperimen, meskipun hasilnya kurang manis. Demikian pembahasan kita kali ini. Kalau kamu suka konten ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Bung Tonse TV untuk asupan fakta dan misteri lainnya yang enggak kalah mencengangkan. Thank you for watching.